Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam sebuah pemaparan video yang pada kesempatan kali ini terkait dengan materi recount text. Ya, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya recount itu adalah sebagai kesimpulan dari sebuah cerita yang pernah kita lalui, kemudian di-sharekan kepada rekan-rekan sebagai bukti bahwa kita memberikan informasi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, jadi kalau melihat daripada ringkasan tersebut, recount text adalah teks yang menceritakan kembali sebuah kejadian atau peristiwa di masa lampau dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau menghibur pembaca juga. Selanjutnya, kalau kita lihat dari segi generic structure, itu ada 3. Yang pertama adalah orientation, event, and reorientation. Nah, yang pertama itu adalah orientation. Orientation itu sebuah bagian di dalam recount yang tepatnya dengan generic structure, yaitu di mana di dalam orientation ini menghantarkan tujuan tentang tokoh, karakter, lokasi, atau kejadian. Nah, di sini ada contoh dari bentuk orientation. A few years ago, I had the opportunity to go on vacation to one of my dream countries, Turkey. I went there with my husband. We depart from Soekarno-Hatta Airport in Tangerang. We had a very long flight for around 12 hours by Turkish Airlines and we land at Istanbul Airport, Istanbul. Nah, di sini di dalam contoh teks yang barusan kita bisa melihat bahwa ada tokoh yang terlibat di dalamnya, kemudian ada lokasi, yaitu di Istanbul, ada juga lokasi yang disebutkan dari Soekarno-Hatta juga di Tangerang, kemudian selanjutnya kejadiannya juga disebutkan di sini. Ya, disebutkan a few years ago. Selanjutnya di sini dengan melihat dari kesimpulan orientasi tersebut dari teks yang barusan, ternyata di dalam orientation itu ada perkenalan tokoh, kemudian lokasi, dan waktu kejadian. Yang kedua adalah event. Event adalah kejadian. Nah, kejadian ini berarti berisikan tentang rangkaian kegiatan yang ada di dalam cerita yang kita berikan kepada audien kita. Nah, di situ biasanya di dalam eventnya itu tentang chronological events, ya, dari yang step pertama sampai kegiatan yang terakhir. Di sini ada contoh nih. One of the first day due to exhaustion, we just stay at the hotel near Hagia Sophia to rest. Nah, ini yang pertama, event yang pertama. Next day, we left for Taksim to visit one of the popular destination. Nah, ini yang kedua, event yang kedua, Galata Tower. We show a lot of shopping center. Next, nah di sini event yang ketiga itu we show a lot of shopping center and location authentic cover there. Nah, di situ bisa terlihat bahwa ada beberapa event yang ada di dalam recount text. Selanjutnya, we visit one of the Malaysian restaurant that I really wanted to visit in the Blue Mosque area. Nah, di sini ada yang terakhir, we visit of the Malaysian restaurant. Nah, selanjutnya, di dalam generic structure itu ada reorientation. Nah, reorientation itu kesimpulan dari sebuah cerita yang kita sampaikan kepada audiens. Ya, kesimpulan itu merupakan hasil dari rangkuman dari awal sampai akhir. Sehingga di sini mungkin saja terjadi keterlibatan emosional, apakah di dalam reorientation-nya itu ada sad atau happy atau berkesan atau tidak. Ya, di sini ada contoh. A trip to Turkey a few years ago was very experience. I will never forget for the rest of my life. Nah, di sini I will never forget for the rest of my life. Salah satu bentuk bahwa ada keterlibatan emosional di dalam text recon dalam reorientation-nya. Nah, selanjutnya lagi di sini ada nih. 2 weeks after arriving in Indonesia, God trusts us to have the child. Nah, setelah itu ada kegembiraan juga. God trusts to have the child. Nah, di sini berarti dalam reorientation, di sini mengekspresikan happy feeling dari cerita-cerita dari mulai
orientation, event, sehingga di climax itu ada reorientation dengan happy ending. Oke, selanjutnya di dalam tag recon itu ada language feature, ciri kebahasaannya. Pertama adalah using simple past tense, yang kedua using action verb, yang ketiga using chronological connection atau sequence connective. Nah, di sini untuk using simple past tense bisa terlihat dari contoh-contoh tadi, itu ada last week, ya. Kemudian tadi apalagi a few years ago, berarti kegiatan-kegiatannya sudah lalu. Yang kedua adalah menggunakan action verb. Nah, we visit, Pangandaran visit. Kata visit itu action verb salah satunya. Yang ketiga adalah using chronological connection. Di sini ada kronologisnya seperti next, in the end, in addition, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat daripada jenis, daripada recount itu, pertama bisa bentuknya personal recount. Ya, personal recount itu biasanya untuk menceritakan pengalaman pribadi. Yang kedua ada factual recount. Factual itu adalah menyajikan laporan dari peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah imaginative recount, ya, yang bisa digunakan sebagai oleh penulis berupa imajinasi yang dialami oleh seorang. Yang keempat adalah historical recount. Historical recount ini yang isinya menceritakan tentang peristiwa bersejarah. Oke, nah contoh-contoh factual recount seperti contoh yang saya berikan tadi, salah satunya adalah contoh di sini, the company was very active in caring for the less fortunate. They even put aside the day after for the employee to do volunteer to work to help the needs. They also donate money to many charitable organizations. Many people had benefit from their efforts. Many also praise the company for being so generous toward the needy. Nah, dilihat dari contoh barusan, ini merupakan bentuk daripada factual recount text. Oke, salah satu contoh bentuk imaginative text, contohnya, I dream of being superhero when I was teenager. I imagine myself as Spider-Man. Dari contoh singkat itu bisa kita lihat bahwa ini adalah berupa imajinatif penulis. Selanjutnya adalah contoh historical recount nih. Ini ada contoh yang sering kita lihat, yaitu kita lihat dari demonstration nih yang di bawah. Demonstration we held everyone at a become to the peak with the Trisakti incident on 12 May 1998. 4 students were shot to death when demonstrating at the Trisakti University at Jakarta, and 9 students were killed at Semanggi. The accident led to huge riots in Jakarta and various cities all over Indonesia. Nah, ini berumpuk cerita historical recount text. Oke, terima kasih. Demikian paparan daripada recount text. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.